wabarakatuh. Saya Trida Ramadan dari kelas 6D ingin menunjukkan menu untuk penyakit gagal ginjal kronis dengan hemodialisis. Menunya itu ada menu selingan pagi dan makan malam. Pengertian gagal ginjal kronik merupakan penyakit yang menahun dan bersifat progresif, di mana kemampuan tubuh gagal untuk mempertahankan metabolisme atau keseimbangan cairan dan elektrolit. Gagal ginjal kronis itu juga merupakan kondisi kerusakan ginjal yang terjadi selama 3 bulan atau lebih, yang dimanifestasikan dengan abnormalitas atau fungsional ginjal dengan penurunan laju filtrasi glomerulus yang kurang dari 60 ml per menit. Tujuan diet pada penyakit gagal ginjal kronik itu yang pertama ada untuk mencapai dan mempertahankan status gizi optimal, terus ada untuk mencegah dan menurunkan kadar urium darah yang tinggi, serta untuk mencegah atau mengurangi progresivitas gagal ginjal. Paginya itu ada potongan nanas dan pepaya serta rebusan air gula putih. Menu pertama yang saya tunjukkan tadi adalah menu selingan pagi, yaitu potongan nanas dan pepaya, yaitu yang memiliki kandungan energi sebesar 88 kilokalori, 1,2 gram protein, 0,3 gram lemak, dan 35 gram karbohidrat, yang dimana sudah memenuhi kebutuhan harian sebesar 3,8% energi, 1,6% protein, dan 10% lemak. Itu untuk satu porsi selingan pagi pada pasien penyakit gagal ginjal kronis dengan hemodialisis. Pemilihan bahan makanan untuk selingan pagi yang pertama itu ada buah pepaya. Pepaya dipilih di sini karena rendah kalium dan memiliki banyak vitamin, serta buah yang kedua itu ada nanas. Nanas dipilih karena rendah kalium, kaya serat dan vitamin B, mangan, dan bromelain yang membantu mengurangi peradangan, yang dimana buah-buah ini cocok untuk pasien penyakit gagal ginjal kronis dengan hemodialisis. Di sini ada contoh menu makan malam untuk penyakit gagal ginjal kronis dengan hemodialisis. Itu ada nasi, empal daging sapi, sayurnya ada sayur brokoli, kacang merah, buah apel, dan air putih. Contoh menu yang ditunjukkan tadi adalah menu makan malam untuk penyakit gagal ginjal kronik dengan hemodialisis. Terus prinsip diet pada penyakit gagal ginjal kronik dengan hemodialisis itu adalah protein tinggi. Kenapa protein tinggi? Karena untuk mempertahankan keseimbangan nitrogen dan mengganti asam amino yang hilang selama dialisis. Terus hendaknya itu protein yang diberikan itu 50% adalah protein hewani dengan nilai biologik tinggi. Protein dengan nilai biologik tinggi itu adalah protein yang mengandung semua asam amino esensial.
Menu makan malam yang saya tunjukkan tadi juga mengandung energi sebesar 554 kilokalori. Proteinnya itu 17 gram, lemaknya itu 18 gram, dan karbohidratnya itu 75 gram. Asupan tersebut sudah memenuhi kebutuhan energi sehari, yaitu sebesar 23% untuk energi, protein juga 23%, lemak itu sudah memenuhi 32%, dan karbohidrat 22%. Itu untuk satu porsi makan malam. Sedangkan zat gizi mikro yang perlu diperhatikan pada penyakit gagal ginjal kronis itu ada asupan kalium, natrium, fosfor, dan kalsium. Pemilihan bahan makanan yang pertama ada nasi dipilih karena sumber energi. Terus yang kedua ada daging sapi dipilih karena mengandung protein yang bernilai biologik tinggi yang mengandung semua asam amino esensial yang baik untuk tubuh. Sayurannya itu ada brokoli dipilih karena rendah kalium. Dan ada kacang merah dipilih untuk tambahan protein nabati. Akan tetapi jika kadar kreatinin pasien gagal ginjal kronik tinggi, tidak disarankan untuk mengkonsumsi kacang-kacangan. Dan buahnya itu ada apel dipilih karena buah yang kaya antioksidan, rendah kalium, memiliki sifat antiinflamasi, dan mengandung pektin yang penting untuk memperbaiki fungsi ginjal. Dan ada air putih untuk pemenuhan cairan pada pasien penyakit gagal ginjal kronik dengan hemodialisis.